Halo adik-adik mahasiswa, selamat berjumpa lagi dalam video pembelajaran ini. Dan dalam video pembelajaran kali ini, saya akan membahas materi tentang pengenalan ekosistem pesisir dan laut. Dan lebih khusus saya akan membahas tentang ekosistem terumbu karang, ekosistem mangrove, dan ekosistem padang lamun. Yang pertama kita akan belajar tentang ekosistem terumbu karang. Terumbu karang atau coral reef merupakan asosiasi organisme yang hidup di dasar perairan dangkal, terutama di daerah-daerah tropis. Terumbu karang itu sendiri disusun oleh karang-karang jenis Anthozoa dari kelas Scleractinia, termasuk dalam karang hermatipik atau karang hidup, atau jenis-jenis karang yang mampu membuat bangunan atau kerangka karang dari kalsium karbonat. Yang berikut kita akan belajar tentang beberapa tipe karang. Jadi terdapat beberapa tipe karang. Yang pertama, tipe karang bercabang. Jadi tipe ini memiliki cabang yang lebih panjang dibandingkan dengan ketebalan karang. Tipe yang berikut, tipe padat atau tipe masif. Ini bentuk karang membentuk seperti bola, ukurannya bervariasi. Tipe yang berikut adalah tipe kerak, biasanya tumbuh menutupi permukaan dasar terumbu. Tipe yang berikut lagi adalah tipe meja. Ini memiliki permukaan yang lebar dan datar, menyerupai meja. Tipe yang berikut adalah tipe daun. Tipe ini berbentuk lembaran-lembaran yang menonjol pada dasar terumbu dan bentuknya kecil serta membentuk lipatan melingkar. Selain itu terdapat juga tipe karang disebut sebagai tipe jamur. Ini bentuknya oval dan tampak seperti jamur. Adik-adik sekalian, beberapa tipe karang bisa dilihat dalam tampilan gambar ini. Ada tipe Acropora branching, ada tipe Acropora digitate, ada tipe Acropora submasif, ada tipe karang kerak, ada tipe koral submasif, ada tipe koral masif, ada tipe karang otak, tipe karang bercabang, dan juga tipe karang daun. Ini beberapa contoh gambar dari beberapa tipe karang yang telah disebutkan pada bagian sebelumnya. Ini juga merupakan beberapa jenis karang, bisa dilihat dalam tampilan gambar ini. Ada jenis Poecilopora damicornis, jenis Poecilopora verrucosa, jenis Serioptopora histrik, jenis Tylophora pistillata, jenis Acropora formosa, jenis Acropora humilis, jenis Montiopora foliosa, jenis Herpolita limax, jenis Fungia fungites, jenis Heliofungia actinoformis, jenis Polyphylla talpina, dan juga ada jenis Galaxea astreata. Yang berikut terkait dengan produktivitas dari terumbu karang. Ya, terumbu karang ini merupakan ekosistem yang memiliki tingkat produktivitas yang cukup tinggi. Jadi dari aspek produktivitas organik dan juga keanekaragaman hayati, produktivitas terumbu karang memiliki nilai produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan produktivitas pada ekosistem lainnya. Jadi terumbu karang ini sendiri dapat menghasilkan berbagai produk yang bernilai ekonomis penting seperti ikan karang, udang karang, alga, teripang, kerang mutiara, dan lain sebagainya. Selain itu, terkait dengan produktivitas terumbu karang ini sendiri, terumbu karang memiliki beberapa manfaat, antara lain sebagai tempat pemijahan atau spawning ground, sebagai tempat pengasuhan atau nursery
ground dan juga sebagai tempat mencari makan atau feeding ground. Yang berikut, dalam ekosistem terumbu karang sendiri, ekosistem terumbu karang ini dihuni oleh berbagai biota perairan, khususnya biota penghuni terumbu karang. Jadi di sana terdapat beraneka ragam vertebrata air atau hewan tak bertulang belakang, terutama karang batu. Juga terdapat berbagai krustase, siput dan kerang-kerangan. Selain itu terdapat jenis Echinodermata. Dalam hal ini ada bulu babi, anemon laut, tipang, bintang laut, dolar pasir, dan juga lili laut. Selain itu terdapat juga biota penghuni terumbu karang yang lain. Di sana terdapat beraneka ragam jenis ikan. Jadi ada sekitar 50 sampai dengan 70% ikan-ikan karnivor oportunistik. Terdapat juga sekitar 15% ikan herbivor, dan sisanya adalah hidup berbagai jenis ikan omnivor. Selain itu terdapat juga biota penghuni terumbu karang lainnya dari golongan reptil pada umumnya, dan biasanya jenis-jenis reptil yang hidup di daerah terumbu karang itu adalah ular laut dan juga penyu laut. Selain itu terdapat juga berbagai macam ganggang atau alga seperti alga koralin, alga hijau berkapur, dan juga lamun. Selanjutnya kita akan melihat nilai penting dari terumbu karang. Jadi terumbu karang ini memiliki nilai ekonomis penting yang bermanfaat bagi masyarakat yang hidup di daerah pantai. Yang pertama kita melihat nilai lingkungan hidup. Jadi di dalam ekosistem terumbu karang, biota-biota karang melepaskan oksigen dan juga menyerap CO2. Jadi di sana terdapat pertukaran oksigen dan CO2, terjadi proses pelepasan oksigen dan penyerapan CO2. Ini akan membantu keseimbangan ekosistem di terumbu karang. Nilai ekonomis yang berikut, bahwa terdapat berbagai jenis biota terumbu karang yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber makanan yang lezat dan bergizi bagi penduduk yang berada di sekitar kawasan tersebut, dan juga masyarakat umum yang menaruh harapan hidup pada laut itu biasa memanfaatkan berbagai jenis biota yang ada di sekitar daerah terumbu karang untuk dapat dimanfaatkan untuk kelangsungan hidup mereka. Yang berikut nilai sosial. Jadi terumbu karang menjadi sumber kehidupan dan lapangan pekerjaan nelayan di Indonesia. Jadi biasanya nelayan Indonesia itu atau nelayan lokal di daerah Alor di daerah Nusa Tenggara Timur itu biasanya melakukan aktivitas penangkapan itu kebanyakan mereka menuju daerah penangkapan di sekitaran terumbu karang, karena memang di daerah ekosistem terumbu karang biasanya terdapat berbagai macam aneka ragam jenis ikan yang dapat ditangkap dan dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup. Selanjutnya kita akan membahas tentang pemanfaatan dari terumbu karang. Jadi terumbu karang memiliki manfaat yang sangat besar, baik itu manfaat secara langsung maupun manfaat secara tidak langsung. Jadi beberapa manfaat diantaranya sebagai tempat penangkapan berbagai jenis biota laut dan juga ikan-ikan hias. Selain itu, terumbu karang juga dapat dimanfaatkan untuk bahan konstruksi bangunan dan juga pembuatan kapur. Selain itu, terumbu karang juga bisa dimanfaatkan untuk bahan perhiasan dan juga bahan baku untuk industri farmasi atau obat-obatan. Nah, di samping beberapa manfaat yang telah diuraikan tersebut, ada juga beberapa dampak aktivitas manusia pada ekosistem terumbu karang yang bisa bernilai negatif. Misalnya kegiatan penangkapan ikan karang dengan
atau tanpa bahan peledak. Ini bisa saja membuat habitat dan kematian massal pada hewan terumbu karang. Selain itu, dampak atau kegiatan pembuangan limbah panas di daerah terumbu karang ini akan terjadi peningkatan suhu air antara 5 sampai 10 derajat Celcius di atas suhu ambien atau suhu ambang batas. Dengan demikian, kondisi ini bisa dampak pada kematian karang dan biota lainnya. Selain itu, kegiatan penggundulan hutan di lahan atas ini juga bisa berdampak terhadap sedimen dari hasil erosi yang dapat mencapai terumbu karang di sekitar muara sungai, dan ini juga bisa mengakibatkan kekeruhan, sehingga dari kekeruhan yang ditimbulkan ini akan menghambat proses difusi oksigen ke dalam polip-polip karang, sehingga karang akan mengalami kesulitan untuk bertumbuh. Selain itu, aktivitas pengerukan di sekitar terumbu karang ini juga akan berdampak terhadap peningkatan kekeruhan yang akan mengganggu pertumbuhan. Selain itu, di dalam kegiatan kepariwisataan ini juga sama, bisa berdampak terhadap peningkatan suhu air karena buangan air pendingin dan pembangkit listrik dari perhotelan dan sebagainya untuk aktivitas kepariwisataan, pencemaran limbah manusia yang dapat menyebabkan eutrofikasi, kerusakan fisik karang oleh jangkar kapal di sekitar daerah pariwisata, rusaknya karang oleh penyelam, dan juga aktivitas mengoleksi berbagai biota karang ini juga bisa mengakibatkan kerusakan karang. Yang berikut, penangkapan ikan hias dengan menggunakan bahan beracun seperti kalsium cyanida ini juga dampaknya bisa mengakibatkan ikan mengalami kematian, ikan bisa pingsan, mematikan karang dan juga biota vertebrata lainnya. Selain itu, penangkapan ikan dengan bahan peledak ini juga bisa mengakibatkan kematian massal pada ikan. Selain itu, karang dan biota vertebrata juga bisa mengalami kematian. Itu penjelasan terkait dengan ekosistem terumbu karang. Saya akan menjelaskan lanjut untuk ekosistem mangrove. Mangrove sendiri merupakan suatu varietas komunitas pantai tropik. Dalam hal ini didominasi oleh beberapa spesies pohon yang khas ataupun semak-semak yang mempunyai kemampuan untuk tumbuh dalam perairan asin. Itu menurut Ibaken 1992. Ini komposisi jenis-jenis mangrove. Kita bisa melihat, adik-adik bisa melihat dari gambar yang ditampilkan ini. Ada beberapa jenis mangrove. Yang pertama adalah jenis Avicennia atau api-api dengan struktur daun seperti dalam gambar ini, bunganya dan juga bentuk buah berbentuk sedikit kerucut. Ini adalah jenis dari Avicennia atau sering disebut sebagai jenis api-api. Ini adalah tampilan gambar dari jenis Avicennia marina. Dari segi morfologi bentuk hampir sama dengan yang tadi. Dari struktur daunnya berwarna hijau tua dan sedikit tebal. Bunganya seperti bunga cengkeh dan buahnya berbentuk bulat. Adik-adik bisa melihat dalam tampilan gambar ini. Yang berikut ini adalah jenis pedada Soneratia. Yang pertama adalah Soneratia alba. Bisa dilihat dalam tampilan gambar ini, daunnya berwarna hijau, agak hijau muda, bunganya berwarna putih dan juga buahnya berbentuk bulat. Yang berikut Soneratia atau pedada dari jenis Soneratia caseolaris. Daunnya agak bulat dan berwarna hijau tua. Buahnya hampir sama dengan Soneratia alba tadi. Buahnya bulat dan ini adalah
bentuk bunga kuncup berwarna merah dan juga bunga mekar berwarna putih. Ya, selain itu ada juga jenis Rhizopora dan dalam bahasa lokal termasuk di wilayah Nusa Tenggara Timur dan di Kabupaten Alor sendiri ini sering disebut sebagai jenis bakau, Rhizopora apiculata. Daunnya berwarna hijau kekuningan dengan bunga agak sedikit warna ungu, dan buahnya berbentuk memanjang ke bawah. Ya, ini adalah Rhizopora stylosa. Bentuk daunnya daun hijau agak hijau tua, daunnya agak tebal dan bunganya berwarna putih. Sementara buahnya bisa dilihat ini sama juga, bentuk buahnya adalah berbentuk panjang ke bawah. Dan berikut ini adalah jenis Bruguiera, atau dalam beberapa bahasa untuk masyarakat lokal itu sering disebut sebagai tanjang. Ya, Bruguiera cylindrica. Ini biasa tumbuh di daerah-daerah rawa. Ini bentuk pohonnya bisa dilihat, bentuk pohonnya seperti ini. Tinggi bisa mencapai 3-5 meter. Bunganya juga berwarna putih dan buahnya juga memanjang ke bawah. Ya, ini adalah bentuk morfologi pohon, buah, bunga dan juga daun untuk jenis Bruguiera atau tanjang. Ya, bisa dilihat dalam gambar ini. Yang berikut ini adalah jenis Cherryops atau tengar, Cherryops decandra. Bentuk daunnya agak sedikit tebal dan juga daunnya lebar, berwarna hijau muda. Bunganya berwarna agak kekuningan dan buahnya berwarna kehijauan dan juga memiliki bentuk buah yang panjang ke bawah. Selanjutnya, ya, ini adalah tengar Cherryops, Cherryops tagal. Ini memiliki buah yang berbentuk panjang ke bawah dan bunganya ada yang berbentuk berwarna merah kuning. Yang berikut jenis Xylocarpus sp, atau sering ada beberapa masyarakat menyebutnya sebagai nyirih. Nyirih ini memiliki bunga yang berwarna putih kekuningan dan memiliki buah berbentuk bulat. Jadi ini khusus di daerah Alor, bisa ditemukan juga di wilayah pesisir pantai Alor Barat Laut. Masyarakat di sana sering menyebut sebagai buah pikiran, karena di dalam buah ini buahnya bisa dibongkar pasang. Bentuknya seperti pusel, bisa dibongkar pasang sehingga masyarakat di sana menyebutnya sebagai buah pikiran. Ya, ini adalah jenis nyirih Xylocarpus rumpi. Daunnya cukup panjang dan agak lebar, dan pada ujung daun berbentuk meruncing. Tinggi pohon ini bisa mencapai 8-10 meter dan buahnya berbentuk bulat. Yang berikut ini adalah jenis Nipa Xylocarpus. Bunganya berwarna kuning, buah berwarna sedikit keunguan. Pohonnya bisa dilihat dalam gambar seperti ini. Selanjutnya, manfaat dari mangrove. Jadi ekosistem mangrove ini punya beberapa manfaat, untuk baik manfaat secara langsung maupun manfaat secara tidak langsung bagi
biota di sekitar mangrove maupun manfaat bagi manusia. Produk dari mangrove ini bisa dimanfaatkan untuk pembuatan atap, bahan bangunan, kayu bakar, kayu bahan untuk perahu. Selain itu bisa dimanfaatkan oleh berbagai biota seperti kepiting dan sebagainya untuk tempat berlindung, mencari makan dan sebagainya, baik oleh kepiting, udang, ikan dan sebagainya. Ya, dari beberapa jenis mangrove ini ada jenis mangrove yaitu nibung, itu kayunya itu bisa digunakan untuk pembuatan bahan bangunan. Selain itu nipah, daun nipah ini bisa digunakan sebagai atap. Selain itu nipah ini juga mengandung nira yang bisa dimanfaatkan untuk membuat gula. Selain itu hutan bakau ini dapat menjadi daerah mencari makan bagi biota-biota perairan. Selain itu akar bakau ini juga bisa dimanfaatkan atau dapat bermanfaat sebagai penahan erosi, penahan lumpur dan sebagainya. Ya, demikian juga hutan bakau ini dapat bermanfaat sebagai tempat hidup burung-burung dan organisme lain yang tidak memanfaatkan bagian perairan tetapi bisa memanfaatkan area hutan bakau ini sebagai tempat berlindung dan mencari makan. Selain itu sisa-sisa daun dari mangrove ini bisa didekomposisi oleh bakteri, diuraikan dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan organik untuk kebutuhan hidup biota perairan yang ada di sekitar bakau ini. Selanjutnya kita akan melihat beberapa dampak aktivitas manusia terhadap ekosistem mangrove. Yang pertama, kegiatan tebang habis ini dapat berdampak terhadap berubahnya komposisi tumbuhan mangrove serta tidak berfungsinya daerah mencari makan dan daerah pengasuhan. Selain itu, pengalihan aliran air tawar misalnya pada pembangunan irigasi ini juga bisa meningkatkan salinitas hutan atau rawa mangrove. Selain itu, menurunnya tingkat kesuburan hutan. Di daerah atau ekosistem mangrove ini juga sering dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah padat, bisa sampah-sampah plastik, sampah-sampah yang tidak dapat terurai dalam waktu yang lama, itu bisa mengakibatkan kematian mangrove dan sebagainya. Selain itu, pencemaran minyak dan tumpahan minyak di sekitar area ekosistem mangrove ini dapat mengakibatkan kematian pohon mangrove. Selain itu, penambangan dan ekstraksi mineral di dalam hutan. Jadi penambangan untuk pemukiman dan sebagainya ini juga dapat mengakibatkan kerusakan total ekosistem sehingga dapat memusnahkan daerah asuhan. Selain itu, konversi menjadi lahan pertanian, perikanan dan sebagainya. Ya, jadi dengan adanya pertumbuhan penduduk yang semakin pesat, biasanya berimbas kepada tempat tinggal sehingga banyak juga masyarakat mengkonversi lahan mangrove ini menjadi tempat tinggal. Selain itu, ada juga yang merambah hutan mangrove untuk dijadikan sebagai areal tambak dan sebagainya. Ini akan mengancam regenerasi stok ikan dan juga udang di perairan lepas pantai yang memerlukan hutan mangrove. Selain itu, terdapat atau bisa juga menjadikan pencemaran laut oleh bahan pencemar yang sebelumnya diikat oleh substrat hutan mangrove. Ya, yang berikut adalah ekosistem lamun. Jadi lamun ini merupakan tumbuhan berbunga atau angiosperma yang tumbuh dengan baik di lingkungan laut dangkal. Jadi lamun ini termasuk dalam tumbuhan berbiji satu atau monokotil dan memiliki akar, rimpang atau rizoma, daun, bunga, serta buah. Adik-adik sekalian, di Indonesia terdapat 12 jenis lamun
Dan pada kesempatan ini kita akan melihat jenis-jenis lamun tersebut. Yang pertama adalah Syringodium. Jenis Syringodium itu bisa dilihat dalam pada gambar 1. Kalau pada gambar 2 ini yang memiliki daun agak tebal dan berwarna hijau tua, ini adalah Thalassodendron ciliatum. Jenis yang ketiga adalah Halodule uninervis. Ini bentuknya seperti padi. Dan jenis yang keempat ini adalah Halodule pinifolia. Halodule pinifolia, adik-adik bisa melihat dalam gambar ini. Yang berikut, jenis yang kelima adalah jenis Cimodocea cerulata. Saya kira ini bentuknya umum, bisa ditemukan di berbagai macam perairan. Ini sering ditemukan. Ini adalah jenis Cimodocea. Jenis yang keenam ini adalah Cimodocea rotundata. Berikut jenis yang ketujuh ini adalah jenis Thalassia hemprisi, atau sering disebut juga sebagai dugong grass atau rumput dugong. Dan jenis yang ke-8 ini adalah jenis Enhalus acroides. Ini biasanya tumbuh di daerah dengan substrat lumpur berpasir. Selain itu ada jenis yang ke-9 adalah jenis Halophila ovalis. Halophila ovalis ini memiliki bentuk daun yang lebar dan tebal. Selain itu ada jenis Halophila spinulosa. Itu bentuknya seperti ini. Adik-adik bisa melihat dalam gambar ini. Jenis yang ke-11 adalah Halophila minor. Jadi hanya memiliki beberapa daun dan membentuk akar yang memanjang. Dan jenis yang ke-12 adalah jenis Halophila decipiens. Ini juga memiliki daun yang lebar dan berwarna hijau tua. Yang berikut ini adalah manfaat dari ekosistem lamun. Jadi sama seperti ekosistem terumbu karang dan juga ekosistem mangrove, lamun ini juga memiliki beberapa manfaat, antara lain sebagai tempat mencari makan, tempat berlindung, dan sebagainya untuk biota-biota perairan seperti dugong, penyu, ikan-ikan kecil, juvenil udang, kepiting, teripang pasir, dan lain-lain sebagainya. Jadi memiliki manfaat yang cukup baik untuk kehidupan biota perairan yang menjadikan areal lamun ini sebagai tempat hidup dan mencari makan mereka. Selain itu, daun-daun lamun yang terlepas ini akan jatuh ke dasar substrat dan lama-kelamaan akan mengalami proses degradasi, dekomposisi, diuraikan oleh bakteri dan bisa bermanfaat sebagai penyubur substrat dan juga dapat dimanfaatkan oleh biota perairan yang ada di dasar perairan seperti bentos dan sebagainya. Ya, yang terakhir ini adalah dampak aktivitas manusia terhadap ekosistem lamun. Beberapa kegiatan dan dampaknya antara lain pengerukan dan pengurukan untuk kegiatan di pinggir laut, pelabuhan, industri, dan saluran navigasi. Ini akan berdampak terhadap perusakan total padang lamun sebagai lokasi pengerukan dan pengurukan.
Selain itu, dapat merusakkan habitat di lokasi pembuangan hasil pengerukan. Dampak sekunder lainnya adalah dapat meningkatkan kekeruhan air dan terlapisnya insang hewan air. Selain itu, pencemaran limbah industri di daerah ekosistem Lamun ini akan mengakibatkan Lamun mengalami proses biological magnification sehingga mampu mengakumulasi logam berat. Selain itu, pembuangan sampah organik di wilayah atau ekosistem Lamun ini juga dapat mengakibatkan penurunan kadar oksigen terlarut, mengganggu Lamun dan juga hewan-hewan air. Selain itu, pencemaran oleh limbah pertanian, jadi penggunaan pestisida ini dapat mematikan hewan yang berasosiasi dengan padang Lamun. Selain itu, pupuk yang digunakan dan terbawa ke dalam wilayah ekosistem Lamun ini akan mengakibatkan eutrofikasi. Selain itu, pencemaran minyak di daerah ekosistem padang Lamun ini akan mengakibatkan lapisan minyak pada daun Lamun itu bisa menghalangi cahaya untuk proses fotosintesis. Saya kira demikian penjelasan terkait dengan ekosistem pesisir dan laut, khususnya ekosistem terumbu karang, ekosistem mangrove dan juga ekosistem Lamun. Dan semoga materi yang saya sampaikan pada video pembelajaran kali ini dapat bermanfaat bagi adik-adik mahasiswa, dan kita akan jumpa lagi pada kesempatan berikut. Terima kasih atas perhatian dari adik-adik sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua.